Ya, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita diberi kesempatan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucapkan syukur kepada Tuhan karena pada kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami memohon hikmat-Mu lewat Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh memahami, mengerti akan firman-Mu, dan boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur karena kita boleh merayakan Paskah bersama-sama. Bahkan Jumat Agung kita bersyukur karena kemurahan dan kasih Tuhan kita beroleh anugerah keselamatan lewat kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dan pada hari ini kita memperoleh kemenangan dengan kebangkitan Kristus. Tema kita pada pagi hari ini adalah kebangkitannya dasar iman Kristen. Terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Mari kita membuka bersama-sama 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Dengan judul perikop kebangkitan kita. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam bagian firman Tuhan, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama betapa pentingnya kita sebagai orang percaya memahami tentang kebenaran daripada Allah. Ada begitu banyak pengajaran, berbagai macam pengajaran, tetapi sangatlah penting sebagai orang percaya kita memahami tentang kebenaran yang berasal daripada Allah, bahwa Yesus Kristus benar-benar bangkit. Di dalam pasal 15 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, Rasul Paulus membuktikan tentang kebangkitan juru selamat kita sungguh-sungguh benar terjadi. Oleh karena itu di dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang selanjutnya, seperti tadi kita sudah baca bersama-sama, Rasul Paulus membuktikan kesalahan sebagian jemaat Korintus yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-12, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Itu adalah hal yang mustahil menurut mereka. Dan hal ini bisa mempengaruhi lunturnya iman orang-orang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan Rasul Paulus begitu tegas menyampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan hal ini juga sebagai orang yang percaya kita perlu memahaminya. Dalam bagian ini Rasul Paulus menunjukkan bukti atau fakta yang tidak dapat disanggah. Paulus begitu jeli dalam mengantisipasi masuknya pandangan-pandangan yang tidak sesuai dengan iman Kristen dalam kehidupan berjemaat. Untuk semua jemaat, khususnya jemaat yang ada di Korintus, jemaat harus menyimak, memperhatikan dengan seksama
jika tidak ingin menjadi orang yang paling malang dari segala manusia karena memiliki pemahaman yang tidak benar tentang kebangkitan Kristus. Itu kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-19. Kalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Artinya, sebagai orang percaya bukan saja kita berbicara tentang keadaan kita di dunia ini, tetapi jauh ke depan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita sesudah kematian. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, apa yang terjadi jika ada orang yang tidak percaya, atau apa yang akan terjadi jika tidak ada kebangkitan Kristus dari kematiannya? Saya mau perhatikan ada 3 hal penting yang perlu kita pelajari bersama-sama, dan kerinduan saya bagian ini juga menjadi bagian yang penting bagi jemaat Tuhan. Apa yang terjadi jika tidak ada kebangkitan Kristus? Yang pertama, maka apa yang diberitakan oleh para rasul, Rasul Paulus berbicara, apa yang saya sampaikan atau saya beritakan itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Itu adalah bohong. Apa yang ditulis oleh Alkitab adalah tidak benar. Jadi yang pertama, pemberitaan tentang firman Tuhan, kabar baik kepada semua orang, itu adalah sia-sia dan bohong. Alkitab tidak dapat atau tidak bisa dipercayai sebagai firman Allah. Sehingga kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, ini merupakan hal yang penting. Tidak ada gunanya pemberitaan firman di dalam ayat yang kita bisa bandingkan itu di dalam ayat yang ke-15. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Jadi ini menjadi bagian yang penting. Karena apa yang disampaikan, ya, firman Allah yang disampaikan adalah dusta. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memiliki satu pengalaman hidup yang luar biasa di dalam kehidupannya mengiring Yesus. Dan ada begitu banyak hal yang dia pelajari. Dan salah satunya adalah bahwa Yesus benar-benar mati, menyelamatkan manusia dengan caranya yang luar biasa. Bahkan pada hari yang ketiga, dia bangkit, memberikan pengharapan kepada orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kita tetap tinggal di dalam dosa. Mari kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Tidak ada kelepasan dari dosa. Kita bisa perbandingkan itu di dalam ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, fakta kebangkitan Kristuslah yang membuat setiap orang percaya dibebaskan dari belenggu dosa dan kebinasaan. Dan ini adalah hal yang luar biasa. Inilah perbedaan antara orang yang percaya Yesus dan orang yang menolak Yesus. Yaitu orang yang percaya Yesus ada pengharapan di dalam Kristus. Kebangkitannya tidak membuat kita hidup dalam kesia-siaan, tetapi dalam pengharapan, yaitu bahwa kita semua yang percaya kepadanya akan dibangkitkan seperti Dia yang sulung yang dibangkitkan dari antara orang mati. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, ini sebuah berita yang luar biasa bahwa kebangkitan Kristus membebaskan kita, melepaskan kita dari ikatan dosa. Yang ketiga, yang merupakan bagian terakhir, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Mari kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-17, 17a. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, seandainya Yesus tetap berada di bawah kuasa maut, bagaimana Ia dapat menyelamatkan kita dari kuasa maut? Betapa sia-sianya iman di dalam Dia. Oleh karena itu, Yesus harus bangkit untuk pembenaran kita. Tidak akan pernah ada pembenaran dan juga tidak akan pernah ada keselamatan jika Kristus tidak dibangkitkan. Nah, ini sebuah pengharapan dan berita yang luar biasa. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang percaya yang telah memiliki kepastian
akan kebangkitan Kristus dituntut untuk hidup dalam kebenaran yang menuntun kita hidup di dalam keteguhan iman. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, sungguh luar biasa berita yang kita boleh dengar lewat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Paulus memberikan satu pengajaran yang sangat penting bagi jemaat yang ada di Korintus untuk mereka mempercayai akan kebangkitan Kristus. Karena itulah yang sudah diberitakan, karena itu yang sudah disampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan. Melalui bagian firman Tuhan, hari ini kiranya semakin meneguhkan kita, iman percaya kita, bahwa ketika kita mengambil keputusan untuk menjadi seorang murid Tuhan, mengambil keputusan untuk menjadi percaya kepada Allah, maka sebenarnya kita memiliki pengharapan di dalam Dia. Hidup kita bukanlah hidup yang sia-sia, tetapi hidup kita ada pengharapan. Kematian kita bukan kematian yang sia-sia, tetapi ada pengharapan di dalam Yesus. Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh pengharapan di dalam Yesus. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh suatu berita yang besar, sungguh suatu anugerah yang besar. Pada saat kita menjadi percaya kepada Kristus, maka kita ada pengharapan di dalam Dia. Di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan tentu tidak mudah. Ada banyak persoalan, ada banyak tantangan. Saat ini dengan kondisi yang sulit, iman kita, kepercayaan kita diuji. Apakah kita masih tetap mau berpegang teguh di dalam Dia di tengah-tengah kesulitan? Pada waktu Tuhan izinkan mengalami pergumulan tantangan, baik dalam keluarga, pekerjaan, sakit penyakit, ataupun pergumulan yang lain, masihkah kita berpegang teguh, berpengharapan di dalam Tuhan? Seseorang yang menjadi percaya, seseorang yang mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, menjadi murid Tuhan, seharusnya tetap teguh di dalam Tuhan ketika menghadapi persoalan, tantangan, dan pergumulan. Mengapa? Karena di dalam Tuhan ada pengharapan. Selamat Hari Paskah bagi seluruh jemaat Tuhan. Yesus bangkit untuk memberikan kemenangan. Mari sebagai orang yang percaya tetap teguh di dalam Tuhan, karena di dalam Dia ada pengharapan. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena pada kesempatan pagi ini kami boleh bersama-sama belajar akan firman-Mu. Sekalipun secara singkat kami renungkan Tuhan, boleh mengingatkan kami kembali bahwa tidak pernah sia-sia kematian-Mu di atas kayu salib. Bahkan kematian-Mu Tuhan, kebangkitan-Mu itu adalah benar, sesuai dengan apa yang diberitakan oleh firman Tuhan. Kebangkitan Yesus memberikan kepada kami kelepasan atas ikatan dosa dan maut. Kami sungguh bersyukur pada waktu kami memiliki Engkau Tuhan. Pada waktu kami mengambil keputusan untuk mengiring Tuhan. Pada waktu kami mengambil keputusan untuk menempatkan Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami Tuhan. Maka sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berpengharapan di dalam Tuhan. Kami tahu mengiring Tuhan tidak mudah. Ada persoalan, tantangan, tetapi kami tidak pernah berjalan sendirian. Di dalam Tuhan kami beroleh pengharapan. Ada kekuatan, ada sukacita. Dan ketika kami diizinkan mengalami pergumulan, tantangan yang berat, kami tidak mati di dalam kesia-siaan, tidak binasa, tetapi kami boleh bangkit. Ada pengharapan bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami berterima kasih lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan menguatkan iman kami. Dan kiranya terus bertumbuh iman kami di dalam hidup mengasihi Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.